Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umamuddin dari Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya pahami terhadap materi mata perkuliahan teori organisasi dari bab 1 sampai bab 7. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan apa arti dari organisasi. Arti dari organisasi ialah merupakan salah satu kumpulan orang-orang yang telah dibentuk dalam sebuah kelompok, yang mana kelompok atau organisasi ini bertugas untuk saling bekerja sama demi menggapai keberhasilan dan tujuan bersama. Bisa dikatakan organisasi apabila terdapat jaringan hubungan kerja yang sifatnya formal, terus mempunyai hierarki kedudukan, jabatan yang digambarkan secara jelas, dan semua anggota tahu hierarki tersebut. Terus bisa dikatakan organisasi itu harus mempunyai alat tujuan yang strukturnya itu bersifat relatif permanen. Jadi dalam organisasi bukan hanya sekedar kumpul, nongkrong, ataupun bisa dikatakan ngumpul meskipun orangnya itu banyak, tetapi ada poin tersendiri agar bisa dikatakan sebuah organisasi. Dan perilaku orang berorganisasi pasti terpengaruh dengan beberapa faktor, yang dimana di sini telah disebutkan. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua itu faktor pendidikan, yang ketiga faktor lingkungan, dan keempat faktor pengalaman. Dan di dalam organisasi harus bisa membuat organisasi tersebut lebih dinamis, lebih efektif, dan lebih produktif, dan juga lebih efisien. Gimana caranya agar bisa mencapai dinamis, efisien, efektif, dan juga produktif? Yaitu harus ada yang namanya penugasan karyawan yang menjalankannya, struktur organisasi, dan teknologi yang digunakan. Untuk selanjutnya itu pengertian dari administrasi. Apa itu administrasi? Yaitu kegiatan yang memberi bantuan dalam mengelola informasi, manusia, harta benda ke arah satu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Makna administrasi dalam arti sempit: penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan data secara keseluruhan. Dan administrasi dalam arti luas bisa dilihat dari segi prosesnya, fungsi, dan tugas institusi. Ditinjau dari sudut proses, maka administrasi merupakan keseluruhan proses, mulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses penggerakan, proses pengawasan, sampai dengan pencapaian tujuan. Itu administrasi kalau ditinjau dari sudut proses. Nah, kalau ditinjau dari sudut fungsi dan tugas administrasi, berarti keseluruhan tindakan atau aktivitas yang harus dilakukan oleh seseorang yang kedudukan sebagai administrator, yaitu memegang jabatan dalam manajemen suatu organisasi. Kesimpulan, administrasi dalam arti luas aktivitas-aktivitas untuk mencapai proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan. Untuk materi selanjutnya yaitu arti dari manajemen. Menurut Stoner dan Freeman, manajemen adalah proses perencanaan, memimpin, dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan secara jelas. Fungsi manajemen sendiri ialah fungsi dari manajemen sendiri, yaitu ada beberapa fungsi di sini. Pertama planning, yang kedua organizing, staffing, leading, actuating, controlling. Nah, itu beberapa fungsi manajemen. Untuk materi selanjutnya yaitu perilaku administratif kehidupan berorganisasi.
Perilaku administratif dalam organisasi mempunyai 4 konsep dalam organisasi. 1. Kekuasaan, 2. Wewenang, 3. Tanggung jawab, dan 4. Delegasi. Bagaimana konsep dalam kekuasaan? Yaitu power, authority, delegation, responsibility. Nah, itu dari 4 itu adalah konsep dalam kekuasaan. Nah, faktor yang mendasari kekuasaan itu ada 4 faktor. Apa saja yang 4 itu? 1. Red power. Yang kedua, coercive power. 3. Expert power. 4. Referent power. Nah, jenis kewenangan dalam organisasi di sini untuk jenis kewenangan dalam organisasi yaitu ada kewenangan line, kewenangan staff, kewenangan fungsional. Nah, untuk kewenangan line sendiri adalah suatu wewenang di mana atasan melakukan bawahannya secara langsung atas ke bawahannya itu secara langsung, yaitu atasan langsung memberi wewenang atau istilahnya perintah kepada bawahannya. Kewenangan staf adalah hak yang mempunyai oleh satu satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada personalia ini. Nah, terus kewenangan fungsional yang dimaksud kewenangan fungsional yaitu merupakan tipe ketiga dari struktur yang ditemukan dalam organisasi baik secara temporer atau permanen. Dalam organisasi ada yang namanya delegasi. Bagaimana caranya delegasi agar efektif? Yaitu dengan 1. Kepercayaan atasan terhadap bawahan, terus komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan. Selanjutnya yaitu kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, serta menakar kemampuan bawahan. Selanjutnya yaitu manajemen strategis perusahaan. Arti strategi yaitu rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dibanding para pesaingnya. Proses penyusunan strategi. Nah, di sini itu adalah gimana prosesnya untuk menyusun strategi, yaitu 1. Penilaian keperluan penyusunan strategi, analisis situasi internal dan eksternal, pemilihan strategi. Terus bagaimana cara melakukan strategi manajemen? Ialah strategi berdasarkan analisa kekuatan, tantangan, peluang, kelemahan. Proses manajemen strategi yaitu penentuan tujuan, penyusunan strategi, administrasi, pengendalian strategi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Di sini kelompok-kelompoknya, kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Apa arti dari kelompok itu sendiri? Menurut Stoner, Freeman, Gilbert, kumpulan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan mempengaruhi untuk tujuan tertentu yang dipahami bersama. Nah, pengertian dari kelompok kerjanya yaitu kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian organisasi. Nah, di sini kelompok kerja juga masih dibagi menjadi 2 bagian. Yang satu, kelompok kerja formal, yang kedua, informal. Nah, kelompok kerja formal masih dibagi menjadi 3 bagian. Kelompok kerja langsung, 2 kepanitiaan, 3 temporal atau khusus. Itu yang tadi saya sebutkan yaitu kelompok kerja formal. Nah,
Untuk kerja informal, kelompok sesuai hobi dibentuk untuk mempertahankan nilai dan budaya organisasi. Bagaimana peran komunikasi dalam manajemen organisasi? Yaitu proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Selanjutnya, tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Bagaimana cara tanggung jawab sosial dalam perusahaan? Mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan yaitu dengan strategi reaktif, strategi akomodatif, strategi proaktif. Nah, terus di sisi lain juga ada manfaatnya. Manfaat dari tanggung jawabnya yaitu manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, juga manfaat bagi pemerintah. Di sini juga menjelaskan tentang konsep dasar etika manajemen. Arti dari sendiri etika adalah keyakinan akan apa yang dianggap baik ataupun buruk. Nah, kalau etika dalam manajemen yaitu membicara mengenai nilai yang dianut organisasi sesuai bisnis yang dijalankan etis atau tidak. Nah, konsep dasar etika manajemen itu konsep-konsepnya: 1. Nilai personal sebagai standar etika, nilai terminal, nilai instrumental, pandangan empiris tentang nilai personal, konflik nilai. Nah, terus selanjutnya yaitu fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, planning, untuk yang dimulai dari penetapan organisasi. Nah, fungsi perencanaan di sini akan menjelaskan fungsi perencanaan dan mengambil keputusan. Yang pertama yaitu planning. Apa itu planning? Yaitu proses yang dimulai dari penetapan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan. Nah, dalam perencanaan ada fungsi tersendiri, yaitu arahan, minimalisir dampak perubahan, minimalisir pemborosan, juga standar kualitas. Dan di dalam perencanaan juga ada persyaratan. Apa persyaratannya? Yaitu faktual dan realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, komprehensif. Nah, jenis-jenis tujuan perencanaan yaitu 1. Tujuan strategis, tujuan taktis, tujuan operasional. Untuk jenis-jenis rencana ada beberapa jenis rencana. Yang pertama itu rencana strategis jangka panjang, yang kedua rencana strategis jangka menengah, yang ketiga rencana operasional. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.